Beberapa tahun sebelum pandemi, saya diminta untuk melayani sebuah gereja dengan perjanjian awal ada ibadah di minggu pagi dan 2 di sore dan malam hari. Namun ketika saya mengkonfirmasi ulang pelayanan itu, gerejanya berkata, "Pak, yang pagi ditiadakan. Di kota ini diadakan lomba lari 10 kilometer. Kalau Pak WP mau ikut juga boleh." Saya bilang kalau saya ikut lomba lari 10 km pagi hari, pastikan cari pengganti untuk khotbah sore dan malam hari. Saya nggak akan kuat lari sejauh itu, biasanya cuman lari dari kenyataan aja. Nah hari itu benar Bapak Ibu, karena saya tinggal di gereja, pengurus gereja yang datang pagi itu berkata, "Udah Pak, kita kan nggak ada acara ya, yuk tempat start dan finishnya nanti nggak terlalu jauh kok dari gereja ini. Kita nungguin aja di situ, lihat orang start lari." Beberapa anak pemuda, beberapa pengurus gereja ikut kok lomba lari 10 km. Nanti start dan finishnya juga di situ. Maka saya saudara-saudara daripada pagi itu nggak ada kerjaan, saya ikut dengan pengurus gereja itu. Nah di tengah jalan kami ketemu tuh dengan peserta yang datang dari gereja tempat saya akan melayani itu. Mereka berkata, "Doakan ya Pak supaya kuat ya, supaya bisa selesai 10 kilometer. 10 kilometer kan nggak terlalu berat ya Pak," dan yang lainnya. Dan ketika panitia menata untuk lari maraton itu dimulai, saya tahu beberapa orang datang lebih awal untuk mengambil posisi start yang ada di depan. Termasuk serombongan dari gereja itu. Dan demikianlah saudara-saudara, dalam hitungan yang sudah ditetapkan, bendera dikibaskan dan peserta itu berlari. Beberapa orang nampak meyakinkan saudara-saudara ketika bendera itu pertama kali dikibaskan. Kemudian pengurus gereja bilang, "Kita balik dulu ke gereja, ntar kita lihat Pak berapa yang nyampe finish." Beberapa jam kemudian. Kami di gereja, kami ngobrol beberapa jam dan kemudian kita diminta, "Ayo kita tunggu Pak, siapa yang keluar sebagai juara maraton itu." Nah saudara-saudara sudah 1, 2, 3, 10, 100 bahkan mungkin lebih dari 500 orang sudah menyelesaikan finish itu saudara-saudara. Tetapi kok saya nggak ngelihat rombongan dari gereja yang tadi ikutan lari ya saudara-saudara ya. Lalu saya tanya si Bapak, "Pak, anggota gereja Bapak tadi yang tadi ketemu kita kok nggak ada yang mencapai garis finish ya sejauh ini?" Terus kita tunggu, iya ya, nggak ada ya, nggak ada ya. Nggak ada saudara-saudara, dari kurang lebih 10 belasan orang itu nggak ada yang nyampe finish. Terus kita bilang, "Yuk Pak kita kembali aja ke gereja." Nah ketika kami nyampe di gereja, saudara-saudara kali lihat beberapa orang yang ikut maraton tadi udah duduk, ngopi, ambil snack. Dan kita bingung, kok kalian gak nyampe finish gitu ya. Kok malah di gereja yang beberapa ratus meter dari tempat finish. Mereka malah ketawa lalu bilang gini, "Masih lumayan kami Pak, nyampe di gereja gak nyampe finish, duduk istirahat, ngopi, makan. Teman-teman yang lain tuh masih nyungsep di warung soto, warung bakso, warung apa lagi di perjalanan tadi lah Pak. Kami itu udah lumayan hampir finish tetapi gak nyampe finish." Dan dari situ saudara saya bisa ngerti gitu ya. Hal yang sama juga terlihat di dalam kehidupan kita kan. Ada orang-orang yang mengawali hidupnya itu dengan begitu baik gitu loh. Berpendidikan baik, berpenampilan baik, dari latar belakang keluarga yang baik. Tetapi kita tahu mereka enggak finishing well di dalam hidup mereka gitu ya. Mereka somehow entah dalam perjalanan mereka gagal dalam tanda kutip menyelesaikan hidup mereka dengan baik. Dan mereka sekarang ada di tempat-tempat yang di luar dugaan kita, di luar prediksi kita. Gak nyangka ya Pak, si X yang dari latar belakang keluarga yang baik, aktivis gereja, sekarang malah ditahan polisi untuk tindak kejahatan yang begitu keji. Siapa ngira Pak kalau lihat wajahnya begitu polos, latar belakangnya begitu baik, kenapa endingnya di situ? Coba Anda lihat saudara-saudara, Anda ingat beberapa teman Anda yang sejauh ini, yang dulu Anda prediksi orang ini pasti berhasil nih, orang ini pasti luar biasa nih, modalnya jauh lebih baik dari kita.
Bisa jadi loh saudara-saudara, hidup mereka sekarang sedang ada di tempat-tempat yang tidak kita duga, tempat-tempat yang tidak kita bayangkan, tempat-tempat yang membuat kita bisa berpikir, kok akhir hidupnya kayak gitu ya. Sementara saudara-saudara ada teman-teman yang dulu ngos-ngosan gitu ya, remedial terus, langganan, IP, Nasakom. Tapi sekarang nih, Anda ngelihat dia seperti wow gitu. Ini orang yang dinaikkan kelas hanya oleh anugerah dan kemurahan. Ini orang yang dulu kuliahnya enggak niat. Tetapi setelah terpisah beberapa lama dalam perjalanan, dia itu ada pada titik yang saat ini membuat kita kagum gitu ya. Dan sekaligus membuat kita bertanya, kayaknya saya lebih pintar dari dia deh Pak, kok dia lebih berhasil dari saya? Awal yang baik saudara-saudara tidak akan menjamin bahwa perjalanan di tengah itu juga baik dan endingnya juga baik. Belum tentu demikian. Robert Clinton, saudara-saudara, seorang pakar kepemimpinan Kristen yang meneliti tokoh-tokoh Alkitab, saudara-saudara, setelah dia mengumpulkan 50 tokoh yang bisa dilihat dari awal sampai akhirnya, dia menyimpulkan, saudara-saudara, bahwa hanya 1 dari 3 tokoh Alkitab itu yang dia analisis dalam bukunya itu, hanya 1 dan 3 yang menyelesaikan hidupnya dengan baik. Yang finishing well gitu loh saudara-saudara. Yang akhir hidupnya juga masih setia dalam Tuhan. Yang akhir hidupnya juga memuliakan Tuhan. Hanya 1 dari 3 saudara bayangkan. 2 dari 3 yang lainnya somehow di tengah perjalanan itu mereka melakukan hal yang tercela atau meninggalkan Tuhan. Nah salah satu analisisnya yang menarik, ia berkata begini saudara-saudara. 2 dari 3 yang tidak finishing well itu, yang tidak menyelesaikan dengan baik itu adalah mereka yang berhenti untuk bertumbuh dalam satu hal ini. Satu hal yang disebutkannya adalah hikmat. Jadi 2 dari 3 itu tidak bertumbuh di dalam hikmat. Seiring dengan perjalanan kehidupan dan pelayanan mereka, sehingga mereka akhirnya tidak finishing well. Nah saya tahu kita sering menyebut kata hikmat saudara-saudara. Tetapi hikmat berbeda dengan kecerdasan. Berbeda dengan IQ yang bisa diukur gitu ya. Hikmat adalah keterampilan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi bahan baku hikmatnya memang pengetahuan saudara-saudara. Tetapi bagaimana menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan masalah, itulah hikmat. Makanya bisa jadi ada orang yang IQ-nya tinggi, saudara-saudara, pengetahuannya banyak, tetapi kita berkata teori tok, ngomong tok, tapi tidak bisa membawa semua pengetahuan dan kecerdasannya itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sering kan saudara-saudara kita ada di dalam sebuah rapat, kita terpesona dengan pengetahuan, wawasan seseorang ketika bicara satu hal, tetapi itu seperti pesawat yang take off lalu muter-muter gak landed-landed. Dan hati kita menanti kesimpulannya apa ya, kesimpulannya apa ya, kesimpulannya apa ya. Tetapi tidak ada kesimpulannya apa. Dia mengakhirinya dengan berkata, ya demikian pandangan saya terhadap isu itu. Kita langsung lemes, ya teori tok. Hikmat adalah pengetahuan saudara-saudara yang tidak berakhir pada teori. Hikmat adalah pengetahuan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah. Dan Alkitab khususnya Salomo memperlihatkan hikmat itu ketika ada satu periode di dalam kehidupannya. 2 orang perempuan, Alkitab mencatat itu perempuan sundal, perempuan yang kurang benar, memperebutkan seorang bayi saudara-saudara. Nah bayi ini kan gak bisa ngomong, itu mamaku. Kalau bisa serem kan. Nah bayi yang lahir beberapa hari ini diperebutkan perempuan. Karena salah satu perempuan itu juga punya bayi. Tetapi cerita Alkitab bayi itu meninggal. Karena ketika tidur gak sengaja kegencet gitu. Dan tinggal 1 bayi ini yang kemudian diperebutkan oleh 2 perempuan itu sampai ke tangan Raja Salomo.
Semua orang tahu bahwa ibu mengasihi anaknya. Normalnya demikian. Tetapi bagaimana menggunakan pengetahuan itu untuk menyelesaikan masalah? Itu yang diperlihatkan oleh Salomo. Dan Alkitab mencatat, Salomo meminta agar bayi itu dibelah saja jadi dua. Kasih separuh yang lain. Selesai masalah. Tetapi seorang ibu menangis dan berkata kepada Salomo, biarkanlah dia hidup. Yang satu berkata, udah bagi dua aja, sama-sama gak dapat. Dan Salomo yang digambarkan Alkitab penuh hikmat berkata, berikan bayi itu kepada ibu yang menginginkan dia tetap hidup. Itu adalah ibunya. Karena demikianlah naluri seorang ibu, bukan? Lebih baik dia hidup di tangan perempuan lain, dan saya kehilangan anak saya, daripada menyaksikan anak saya mati dibelah di depan mata saya. Dan Alkitab menggambarkan peristiwa itu sebagai contoh hikmat dari seorang bernama Salomo yang mampu menggunakan pengetahuan seorang ibu normalnya mencintai anaknya untuk menyelesaikan sebuah problem yang konkret. Dan karena hikmatnya itulah Salomo dikenal sebagai sosok yang berhikmat, bukan? Saudara-saudara, menarik ketika kita mencermati bahwa di awal dari dia menjadi raja, Salomo itu memohon kepada Tuhan. Bukan kebesaran nyawanya, bukan nyawa musuhnya, bukan umur yang panjang. Tetapi dia memohon kepada Tuhan seperti bacaan kita tadi, dia meminta hikmat, dia meminta kebijaksanaan untuk memimpin bangsa yang besar itu. Dan di dalam interaksi dan doa Salomo dengan Tuhan, kita jadi mengerti bahwa hikmat itu, kebijaksanaan itu dibentuk oleh 3 hal ini, saudara-saudara. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Faktor pertama yang membentuk hikmat atau kebijaksanaan di dalam hidup seseorang adalah pengenalan dan pengakuannya bahwa ada karya Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Salomo itu sadar betul bahwa kalau dia sampai menjadi raja nih, ini bukan karena aku mampu, bukan karena aku bisa, karena aku layak, tetapi karena ada pekerjaan Tuhan di dalam sejarah Israel, ada pekerjaan Tuhan di dalam sejarah Daud bapaknya, dan ada pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Permulaan akan hikmat itu adalah pengakuan bahwa tanpa Tuhan saya kagak bisa apa-apa. Bahwa kalau nggak ada Tuhan, siapalah saya? Bahwa kalau saya bisa hidup, saya bisa menjalankan aktivitas, saya bisa berdagang, saya bisa mendapatkan segala sesuatu. Itu semua dimulai dari kemurahan Tuhan atas hidup saya. Permulaan hikmat adalah sebuah pengakuan bahwa ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tuh sering diminta saudara-saudara pimpin acara Beatstone, pengucapan syukur. Kalau itu Beatstone makanan, saya pulang kasih sampel makanannya. Kalau itu Beatstone produk atau rumah yang perawatan, biasanya saya juga dikasih sampel produk mereka. Untuk ibu ya Pak, seolah mengatakan Bapak udah gak tertolong lagi. Kalau buka showroom mobil saya juga dibawain kok saudara-saudara. Brosur cicilan. Nah ini ada sebuah peristiwa yang saya nggak mungkin lupa saudara-saudara. Ya, saya itu diminta untuk memimpin pembukaan sebuah gerai produk tertentu saudara-saudara. Kafe gitulah. Atau ya tempat seperti franchise yang populer itu gitu ya. Di satu tempat saudara-saudara ya.
Jadi saya datang ke situ hari Sabtunya sore, saya diminta untuk pimpin acara syukuran Bridgestone franchise itu. Nah ketika saya memimpin, saudara, saya lihat ada satu anak muda pakai jas gitu ya, keren. Badannya tertata, berarti dia menjaga kesehatannya dengan baik. Dari tadi itu sibuk main HP melulu, saudara-saudara. Nah saya kan jadi gimana gitu ya. Artinya ini bukan jemaat saya nggak bisa negur langsung. Yang ngundang aja barusan kenal Bapak Ibu, katanya itu usaha anaknya, saya juga belum tahu anaknya yang mana. Mungkin dia yang sibuk pakai HP-nya terus sepanjang ibadah gitu ya. Mau negur gimana, nggak negur juga saya nggak enak, saya nggak nyaman gitu ya. Selesai, saya baru dikenalin tuh Bapak Ibu yang mengundang saya, Pak Pendeta WP, ini anak saya yang punya gerai ini. Yang tadi main HP terus tuh. Loh berarti ini punyanya kan gitu ya. Dan saya pasti hadir ke situ juga atas permintaannya. Nah, lalu kenapa dia main HP terus gitu ya? Pengen saya kasih tab supaya lebih gede gitu. Kenapa sih gitu loh? Kalau memang dia nggak menginginkan ibadah kan juga nggak apa-apa kan ya gitu ya. Tapi kalau sudah menginginkan ibadah Bridgestone ya tahulah bersikap dengan pantas gitu loh. Nah setelah dikenalin saya ditawari kopi sama anak muda tadi. Oke kita ngopi, terus ketika ngopi tuh saya nanyain gitu ya. Maaf ya tadi saya lihat kok main HP terus, ada urusan serius ya bisnis ini. Dia taruh HP-nya cukup sopan lalu berkata begini, Pak Pendeta minta maaf sebelumnya ya. Sebenarnya yang suka acara-acara gini itu papa mama saya tuh. Mereka masih Kristen. Saya sih udah gak percaya yang gitu-gituan gitu. Oh. Ya bagi saya hidup itu yang penting rasional. Semuanya bisa di-plan, bisa bisnis, bisa diatur. Dan Pak Pendeta tahu bahwa ini cabang kami ke 20 sekian. Dan di tempat lain semua pasti sukses dan berhasil. Jadi saya secara pribadi yang naruh modal, yang punya usaha, saya gak ngerasa butuh acara-acara kayak gituan tadi gitu loh. Dan sayang banget ya orang kayak Bapak bekerja di bidang-bidang yang tahyul-tahyul mistis gitu. Padahal kelihatannya Bapak cukup pintar gitu. Ya saya diam saudara, saya sesap kopi saya perlahan. Lalu kemudian dia berkata, saya senang ketemu dengan orang yang sangat jujur kayak gini. To the point, gak ada tedeng aling-aling. Nanti kalau Pak Pendeta tahu ya bahwa seperti bisnis kami yang lain, bulan ke-7, ke-8 semuanya ramai sukses. Itu jelas bukan karena doa Bapak lah ya. Oh iya saya yakin lah gitu ya. Doa saja tidak akan mengerjakan sesuatu, perlu kerja keras. Lebih tepatnya gak usah pakai doa udah pasti sukses kok Pak. Kalau Bapak mau ikut tanam modal maksudnya juga boleh kok. Nanti lihatlah bulan ke-7 kan ke-8 semuanya pasti sukses. Pasti Pak. Ini udah cabang ke-20 sekian. Oke. Kalau enggak mungkin. Dan ingat kalau sukses bukan karena Bapak pimpin acara kayak gitu-gituan tadi loh ya. Enggak loh, kita enggak percaya gituan lagi. Oke. Anda tahu saudara kapan tanggal dari peristiwa itu terjadi? Januari 2020. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi Maret 2020. Indonesia mengumumkan kasus pertama pandemi. Dan saya pengen banget ketemu orang itu. Maka saya dapatkan nomor WA-nya. Dan setelah 1,5 tahun ya, mungkin setengah tahun yang lalu saya WA. Masih ingat saya enggak? Orang yang kerja di bidang mistis-mistis gitu. How is your business? Bagaimana bisnismu? Jawaban pendek, tutup. Pandemi di luar prediksi. Dan saya tuliskan pesan ini untuk dia. Karena saya gemes. Anak muda, belajarlah untuk menerima.
bahwa dunia ini bukan kamu yang ngatur. Ada tangan yang lebih powerful dari kamu yang ngatur dunia ini. Kamu boleh gak percaya sama dia, tapi percaya atau gak percaya, dia yang ngatur dunia ini. PS, salam terakhir ya. Semoga sadar ya, bahwa gak segala sesuatu yang terlihat, bahwa gak segala sesuatu yang gak terlihat itu gak ada. Yang kedua, lain kali kalau ibadah jangan main HP. Kita ngerti, saudara-saudara, bahwa keberhasilan itu memupuk rasa percaya diri ya. Bahwa keberhasilan itu membuat seseorang merasa bahwa seolah-olah semuanya itu di tangan gitu loh. Bahwa dengan semua pengalaman itu, kita itu kemudian bisa menjadi sosok yang saya mulai dengan diri saya, Pak. Saya lakukan bisa kok, mampu kok, berhasil kok. Kita lupa bahwa permulaan akan hikmat itu betul-betul rasa takut akan Tuhan. Kesadaran bahwa kita itu butuh Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan itu yang membuat kita bisa mikir. Tuhan itu yang membuat kita bisa menganalisa. Tuhan itu yang membuat kita bisa doing this, doing that. Semua mulai dari Tuhan. Dan kalau kita berhasil pun, jangan segera menepuk dada. Penulis Mazmur pernah berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jika bukan pengawal berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Keberhasilan hidup itu seperti tepuk tangan kita, ketemunya kerja keras kita dengan maunya Tuhan gitu loh. Tuhan mau kita gak kerja keras juga gak bisa. Kita kerja keras setengah mati, Tuhan gak mau juga gak bisa. Hikmat itu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa saya itu hidup di dalam anugerah Tuhan. Saya itu gak mampu di dalam diri saya sendiri, saya itu butuh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, hikmat itu terbentuk oleh apa? Mari kita perhatikan ayat yang ke-7, saudara-saudara. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat yang ke-8, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung terkira banyaknya. Permulaan akan hikmat itu adalah kesadaran bahwa saya terbatas. Ada karya Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan yang kedua, hikmat itu juga terbentuk berdasar pada kesadaran diri bahwa saya hidup di dalam dunia yang begitu kompleks. Lihat Salomo, dia mengatakan waktu itu saya masih muda, saya gak bisa ini dan itu. Dan umat yang kupimpin itu umat yang besar, umat yang tegar tengkuk. Jadi dia sadar dirinya terbatas, dia sadar situasinya kompleks. Dan di dalam kesadaran seperti itulah dirinya terbatas, situasinya kompleks, maka dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yaitu terus bertumbuh dalam hikmat, terus bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Terus merasa dirinya seperti gelas kosong yang siap Tuhan ajar, yang siap Tuhan isi. Gak ngerasa dirinya penuh. Tuh ya, kalau saya ngisi seminar untuk khotbah untuk hamba Tuhan, seringkali yang mengesalkan adalah ada orang yang datang, ada orang yang angkat tangan untuk bertanya, tetapi sebenarnya dia gak nanya. Dia menjelaskan siapa dirinya, kemampuannya, keterampilannya, latar belakangnya.
Dan setelah 10 menit peserta sudah gelisah, sementara kami udah pengalaman kan, tenang kan. Ada orang-orang yang memang perlu untuk show off, jadi kita tenang aja, dia mengurangi jam bicara kita kok. Baru setelah peserta gerusah-gerusu, gelisah, pamer dan yang lainnya. Baru kemudian saya nanya setelah 10 menit, 12 menit. Jadi pertanyaan Bapak apa? Lalu si Bapak menjawab, saya enggak nanya, saya cuma sharing tentang diri saya. Temannya langsung, pamer. Anda dan saya sama Bapak Ibu, kita nggak bisa belajar dari Tuhan, Anda nggak bisa belajar dari kehidupan kalau kita ngerasa diri kita udah penuh, ngerasa diri kita udah terisi gitu loh. Ingat ya, kata pepatah zaman dulu, di atas langit masih ada langit gitu. Dengan semua pengalaman kita, keberhasilan kita, pengetahuan kita, tuh masih ada orang yang lebih dari kita. Dan kita nggak pernah bisa belajar. Kecuali kita mengosongkan gelas kita. Tapi kesombonganlah yang membuat kita ngerasa kita udah tahu semuanya. Kita udah ngerti semuanya. Kita nggak perlu dengar dari orang lain. Kita nggak mau dengar bahkan dari Tuhan. Kita nggak mau dengar dengan siapapun. Kita begitu percaya diri dengan diri kita. Sehingga kita nggak bisa diajar oleh Tuhan lewat kehidupan. Kayaknya teman-teman saya hamba Tuhan tahu deh, kalau saya datang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi saya biasanya tuh diminta mengunjungi anggota gereja yang berkonflik dengan gembalanya, atau anggota gereja yang nggak pernah mau ke gereja lagi gitu ya. Teman saya bilang gini, kalau sama saya udah nggak mau dengerin, kalau sama kamu siapa tahu kamu didengerin. Sering-seringnya sih juga sama, kagak. Tetapi ya itulah gitu ya, teman selalu meminta gini, udah makan siang mau ngapain, mau istirahat. Daripada istirahat lebih baik mengerjakan pelayanan. Nih kunjungin Bapak ini ya, dia udah lama gak ke gereja tuh. Dia kayaknya marah sama aku tuh, tolong dijembatani gitu. Kasih PR tambahan. Oke, saya datang ke rumahnya saudara-saudara. Dan begitu saya dibukain pintu oleh pembantunya, kemudian pembantunya nanya, Bapak siapa? Saya bilang saya pendeta yang khotbah di situ. Gembalanya suruh saya ke sini ketemu Bapak ini. Pembantunya cengar-cengir. Kenapa Mbak cengar-cengir? Enggak apa-apa, paling nanti juga dimarahi Bapak. Loh, berarti saya korban kesekian kan? Saya duduk di situ dan benar seorang tua datang dan berkata, Anda pasti disuruh Pak Gembala ya? Anda tuh usianya berapa? Saya udah 80-an. Ini loh Alkitab saya, dikasih lihat Alkitab yang tebel gitu ya. Semua itu udah saya baca, bahkan sejak Anda mungkin belum dilahirkan. Anda nggak usah ngajarin firman ke saya. Buat apa Anda ngajarin firman ke saya? Ini kalau Anda mau ya, tunjuk aja satu ayat. Saya bisa langsung khotbah di hadapan Anda kok. Datang nggak dikasih minum, dihajar kayak begituan saudara-saudara. Dan saya kemudian duduk dan berpikir, oke, baiklah. Kan sudah fasih Alkitab ya. Sudah. Saya bisa minta berkhotbah dari teks mana saja. Sekarang ini bisa. Udah 30 kali khatam Alkitab. Situ berapa kali? Gak pernah kan? Ngomong, ayat mana? Saya langsung khotbah. Ya udah tolong khotbahin dong. Markus 27. Oke. Siapa bilang saya nggak bisa ya? Terus diambil Alkitabnya. Situ bilang apa? Markus 27. Saya udah pernah khotbah 2 kali. Markus 27 kan? Sambil membuka Alkitab ini. Iya Markus 27. Saya udah sering khotbah kok. 2-3 kali. Dalam hati saya ketawa saudara. Kenapa? Markus itu endingnya di pasal 16. Saya gak bermaksud mempermalukan dia kok. Cuman saya kan juga gemes kan. Tetapi saya juga sadar barangkali di hadapan orang lain juga saya bisa seperti itu.
Saya ngerasa diri saya udah cukup oke, sudah bisa ngerti, sudah paham, sudah tahu semuanya. Tidak menuangkan gelas saya sehingga kosong, sehingga nggak bisa belajar lagi. Jadi hikmat itu dibentuk dari awal yang takut akan Tuhan. Dengan kesadaran bahwa saya ini masih terbatas dan hidup itu makin kompleks. Dan dengan dua hal inilah hikmat itu akan terbentuk dalam kehidupan kita. Tetapi saya tahu apa yang barangkali ada di dalam pikiran Anda. Pak, Salomo kan orang yang berhikmat, tetapi akhirnya dia meninggalkan Tuhan tuh. Istrinya banyak tuh. Dan kemudian dia jatuh ke dalam penyembahan berhala tuh. Benar saudara-saudara, 1 Raja-Raja pasal 11 mencatat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo mengikuti Asitoret, dewa orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi Salomo masuk yang 2/3 yang tidak finishing well. Dia yang mengajar kita tentang bagaimana mendapatkan hikmat, bagaimana bertumbuh kembang di dalam hikmat itu, ternyata enggak finishing well. Karena itu kita mengerti satu hal ini. Tanpa transformasi hati, semua pengetahuan yang kita punya, hikmat yang kita punya enggak ada gunanya. Tanpa hati yang ditransformasi oleh kuasa Injil, oleh kelahiran, kehidupan, dan kematian Kristus itu. Tanpa hati yang dilahir barukan dari hikmat manusiawi itu justru bisa diselewengkan jadi sebuah kejahatan, jadi pembunuhan, jadi akal busuk untuk kerugian dan ke orang lain dan keuntungan diri. Dan itu sebabnya Kristus datang kan saudara-saudara. Mengubah hidup kita dari dalam. Karena kita dilahirkan dengan keberdosaan yang tidak mungkin dihapus oleh hikmat itu sendiri. Kalau keberdosaan kita bisa dihapus oleh hikmat itu, Kristus tidak perlu mencurahkan darahnya bagi kita. Dan karena itu kita diundang untuk perjamuan kudus pada malam hari ini. Mengingat kembali tanpa pengorbanan Kristus yang menyucikan dan melahirbarukan kita, akal orang itu bisa jadi busuk, hikmat orang itu bisa jadi jahat. Karena yang bertahta di dalam hatinya adalah keberdosaan. Tetapi bersama dengan Kristus yang menyucikan kita dan terus menyucikan kita, semua hikmat, akal budi, kebijaksanaan akan Kristus gunakan untuk kebaikan, untuk gerejanya, untuk pelayanannya, untuk kemuliaan Allah. Jika hidup kita seperti maraton, saudara-saudara, apakah Anda dan saya sedang lari walau tertatih menuju garis finish? Atau hidup kita ternyata udah nyimpang, makan bakso, soto, pecel, rawon, atau duduk-duduk ngopi dan berkata, saya nggak mau lagi meneruskan hidup saya. Ringkasnya saya mau nanya, apakah Anda berada di tempat di mana seharusnya Anda berada di tahun ini? Kalau tidak, apakah Anda berada di tempat di mana dosa membawa Anda ke situ? Apakah Anda berada di tempat di mana kesalahan kehidupan Anda membawa ke situ? Kalau kita sadar kita tidak berada di mana tempat seharusnya kita berada, datanglah ke meja perjamuan. Kristus memanggil Anda untuk mendekat kepadanya sekali lagi. Mari kita berdoa.
Tuhan, Engkau tahu kami berada di mana saat ini. Apakah kami berada di tempat di mana seharusnya kami berada, atau kami nyasar ke tempat di mana dosa memimpin kami, di mana kedagingan membawa kami, di mana kesombongan mengarahkan hidup kami. Engkau tahu. Dan kiranya anugerah-Mu yang membuat kami kembali diajak untuk mendekat, merasakan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Amin.